Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan tentunya dalam program Mutiara Pagi. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tema kita yaitu Sholat adalah kunci surga bersama Ustadz Muhammad Habibi SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, saat ini kan kita tengah menjalani ibadah bulan puasa. Nah, salah satu ibadah utama adalah sholat. Sesuai tema kita pada pagi hari ini adalah sholat adalah kunci surga. Saya ingin tahu Ustadz, sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh pada ingin masuk surga? Sebenarnya seperti apa sih surga itu Ustadz? Gambaran menurut Ustadz tuh. Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi memang kita ini, hidup ini tujuannya ada dua, surga dan neraka. Tapi kalau dikasih pilihan, pasti semuanya ingin masuk surga. Gitu Iya, kan? benar Ustaz. Makanya baik dari kalangan anak-anak remaja, kemudian anak kecil, dewasa, orang agama Islam maupun agama yang lain, semuanya sama, tujuannya adalah surga. Nah, kenapa orang berlomba-lomba untuk masuk surga? Memang surga ini luar biasa. Kita kembali kepada Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, lahum fiha fakiyatu walau mayada'un. Nanti di surga kita akan diberikan oleh Allah itu buah-buahan yang segar. Jadi kalaupun di dunia kita mengenal buah-buah, mungkin buah apel, buah pokat, buah naga dan sebagainya, nanti di surga buah itu ada. Tapi ada satu lagi buah-buah yang memang tidak ada di bumi, gitu kan? Nah, sehingga kita memang apa yang kita pinta itu luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya bahwa di surga nanti kita akan Allah berikan apa yang kita pinta. Jadi apa yang kita pinta akan datang. Jadi misalnya mungkin Mbak Indah mungkin pingin sesuatu hal lah mungkin kan yang diidam-idamkan, maka ketika kita minta itu akan diberikan. Beda di bumi. Di bumi kalau kita nak minta sesuatu hal itu harus usaha dulu. Misal kita mau makan PMP misalnya, tentu kan mungkin kita butuh usaha, mungkin beli tepung ya nah, beli apa lagi tuh kalau bikin PMP itu sagu kan, nah, kemudian ikannya, nah, kalau mau lembek dikit dia pakai telur kan. Nah, tapi kalau di surga ini memang kita hanya menerima balasan. Jadi apa yang kita pinta maka Allah akan berikan. Kita mungkin ya mungkin enaknya bahasa Jambi itu kita duduk bersandar. Jadi apa yang kita minta akan datang dengan sendirinya gitu kan. Nah, itu jadi itu luar biasa. Makanya orang mengimpikan nama surga. Apalagi bagi kaum Adam, laki-laki, maka Allah akan menjanjikan ketika nanti di surga Allah akan berikan 100 orang bidadari. Subhanallah. Ya dah. Jadi memang luar biasa. Kita laki-laki ini maka itulah saya bilang tuh kalau memang bisa dipertahankan ya pertahankanlah. Nikah cukup sekali. Karena apa? Nanti kita di surga bahkan akan dapat lebih dari itu gitu kan. Nah, kalau kita berbicara masalah bidadari mungkin tidak bisa kita bayangkan bagaimana cantiknya gitu kan. Nah, contoh Mbak Indah kan kita lihat cantik luar biasa dah untuk di bumi di dunia. Bagaimana cantiknya bidadari itu kan lebih dari Ibu Indah, mungkin ribuan lebih cantik dari itu. Maka subhanallah. Makanya memang orang memimpikan surga, ingin masuk surga karena memang di sana kita memang dituntut untuk selalu bahagia, kekal. Apa yang kita pinta akan datang gitu kan. Makanya semua siapapun orang akan berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong semuanya nanti ahli surga gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, berbicara tentang salat adalah kunci utama untuk masuk surga. Kenapa sih Ustaz salat menjadi kunci utama masuk surga? Kenapa nggak ibadah yang lain gitu? Atau ada ibadah lain nggak Ustaz agar kita termasuk tergolong orang yang bisa masuk surga? Iya betul-betul. Mungkin yang betul. Ya, mungkin banyak yang bertanya gitu kan. Kenapa kok harus sholat yang menjadi kunci surga gitu kan? Tapi inilah. Mungkin di awal kita berbicara masalah dalam Al-Quran gitu kan. Dalam surah Al-Mu'minun kata Allah, qad aflahal mu'minun. Siapakah orang yang beriman itu? Lanjutan ayat, alladzina hum fi sholatim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk sholatnya. Berarti sholat yang dibahas di situ kan. Nah, kenapa harus sholat? Jelas, rasul ibadah. Pemimpinnya ibadah adalah sholat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, inna awwala
ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu. Ketika nanti setelah hamba meninggal dunia, setelah manusia meninggal dunia, maka amalan yang pertama kali yang diperiksa itu adalah sholat kita. Bukan puasa kita, bukan sedekah kita, bukan amal-amal yang lain, tapi sholat yang diperiksa. Makanya, paling sholat, barang siapa yang rajin sholat, tolakul. Maka, kalau dia rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, maka semua amal ibadah yang ada itu menjadi baik semua, ngikut galau jadi baik. Subhanallah. Namun sebaliknya, paling fasadat kullu. Siapa-siapa yang sengaja meninggalkan sholat, ya, katakanlah mungkin dia jarang sholat, ya tak? Maka nanti semua amalan-amalan itu akan menjadi jelek juga gitu. Artinya apa? Artinya, ya macam mana kita nak bertanggungjawabkan? Sholat beda, apalagi amalan-amalan yang lainnya. Makanya di sini memang sholat merupakan kunci surga dalam kehidupan ini. Makanya